Halo teman-teman, apa kabar? Saya Hari. Di pagi yang cerah ini, saya akan mencoba untuk berbagi mengenai cara pembuatan sipok diagram. Nah, namun sebelum itu, mungkin saya akan mengulas sedikit mengenai apa itu sipok diagram. Sipok diagram merupakan suatu tool yang digunakan oleh tim untuk mengidentifikasi setiap elemen di dalam suatu proyek ataupun proses sebelum proses dijalankan. Sipok ini merupakan singkatan atau akronim dari supplier atau pemasok, input atau masukan, proses, kemudian output atau keluaran, dan customer atau pelanggan. Nah, kita akan coba definisikan satu-satu mengenai masing-masing ini ya, apa namanya, di dalam sipok diagram ini. Yang pertama adalah supplier. Supplier atau pemasok adalah orang atau organisasi atau sistem yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian input. Input adalah bahan, informasi atau sumber daya lain dari pemasok untuk dikonsumsi ataupun sebagai masukan di dalam proses produksi. Kemudian P ini adalah proses. Proses adalah serangkaian tindakan atau kegiatan untuk mengubah input menjadi suatu output. O merupakan suatu objek. Objek adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh proses untuk dijual ataupun digunakan oleh customer atau pelanggan. Sedangkan yang terakhir adalah C. C merupakan customer atau pelanggan adalah orang, organisasi atau sistem yang menerima output dari suatu proses. Nah, di dalam pembuatan sipok diagram ini tentunya akan memiliki beberapa fungsi ya. Fungsi sipok diagram itu antara lain adalah yang pertama, kita dapat mengetahui siapa yang menjadi penyedia input ke dalam suatu proses tersebut. Kemudian fungsi yang lain, spesifikasi yang dibutuhkan oleh input, kita bisa lebih memahami. Kemudian kita juga bisa lebih memahami siapa pelanggan yang akan menerima hasil dari proses yang kita lakukan di dalam organisasi tersebut. Kemudian fungsi lainnya adalah apa saja sih sebenarnya harapan ataupun kebutuhan dari pelanggan ini. Nah, dari sipok diagram yang sudah kita definisikan tersebut, kita buat tersebut, kita dapat mendapatkan manfaat yang antara lain adalah yang pertama, kita dapat mengetahui alur proses kerja secara keseluruhan. Kemudian dari sipok ini kita dapat menumbuhkan kerjasama antar bagian yang lebih kuat. Kemudian juga kita dapat menumbuhkan pola pikir yang kreatif maupun inovatif. Kemudian manfaat yang lain lagi adalah menjadikan kerja cerdas di dalam tim. Kemudian manfaat yang lain, kita dapat dari sini kita mampu untuk melakukan transfer pengetahuan dengan cara brainstorming ataupun tukar pikiran untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Nah, itu tadi beberapa contoh ataupun manfaat maupun fungsi dari sipok diagram. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara membuat sipok diagram ini? Ini sangat simpel sebenarnya cara membuatnya. Yang pertama, kita menuliskan nama ataupun judul sipok yang akan dibuat. Setelah kita menuliskan nama atau judul sipok, selanjutnya adalah kita mengidentifikasi semua proses yang terjadi dalam organisasi ataupun perusahaan. Kemudian dari P kita bergerak maju, yaitu mengidentifikasi output yang dihasilkan dari proses tersebut. Dari output tersebut kita definisikan kita identifikasi persyaratan
dari output yang dihasilkan. Kemudian mengidentifikasi customer atau pelanggan. Selanjutnya kita bergerak mundur ke arah input. Di sini mengidentifikasi semua input yang diperlukan di dalam proses. Dari input tersebut kita mengidentifikasi persyaratan-persyaratan input yang diperlukan tersebut. Dan yang terakhir, yang paling hulu ya, adalah mengidentifikasi supplier ataupun pelanggannya. Nah, itu tadi beberapa tahapan ataupun cara dalam membuat SIPOC diagram. Nah, membuat SIPOC diagram ini kan sangat mudah ya. Ada beberapa aplikasi yang tentunya kita dapat gunakan. Yang pertama, kita dapat menggunakan Word, ini yang paling simple. Kemudian atau kita juga bisa menggunakan Excel, atau dengan PowerPoint kita juga bisa ketika kita ingin mempresentasikan di depan tim ataupun di depan mungkin atasan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga dapat menggunakan aplikasi khusus yaitu Minitab. Aplikasi Minitab ini adalah aplikasi statistik, tapi lebih ke arah aplikasinya ya, aplikasi untuk project-project improvement ataupun proses kontrol. Ini Minitab yang digunakan untuk memvisualisasikan SIPOC diagram ini, kita menggunakan Minitab Workspace. Nah, bagaimana cara membuat SIPOC diagram menggunakan Minitab Workspace ini? Kita akan coba bersama. Yang pertama tentunya kita harus menginstal aplikasi Minitab Workspace itu. Nah, kita bisa mendapatkan aplikasi Minitab Workspace dari laman minitab.com. Di sini ditulis saja di browser minitab.com, dan kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita pilih ke produk, kemudian kita pilih Minitab Workspace. Kemudian kita bisa klik tombol Start for Free Trial. Ini jika kita ingin mencobanya lebih dahulu ya. Dan kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah tampilan depan dari Minitab Workspace ini. Ada beberapa fitur di dalamnya. Bisa kita lihat di sini. Dari sini kita bisa mengisikan informasi personal kita di sini. Nama depan, nama belakang, kemudian email kantor ataupun akademik, telepon dan sebagainya kita isikan. Kemudian kita nanti akan mendapatkan balasan di email untuk tautan untuk mendownload Minitab Workspace ini. Nah, jika kita sudah mendownload, kemudian kita install Minitab Workspace tersebut versi trial. Setelah kita install, kita dapat membukanya seperti ini. Kita buka. Nah, ketika masih fresh install ya, baru diinstal, tampilan awal dari Minitab Workspace ini adalah seperti ini. Dapat kita lihat bersama. Ada beberapa fitur di sini yang dapat kita gunakan. Nah, kita di sini akan memilih fitur SIPOC. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman SIPOC. Dan yang pertama kita isikan project name atau nama proses yang akan kita identifikasi. Misalkan saja karena saya berada di laboratorium, saya akan menuliskan prosesnya penanganan sampel pelanggan. Ini disiapkan oleh saya isi nama saya sendiri, kemudian disiapkan tanggal, saya berikan contoh tanggal sekarang saja. Nah, kemudian tinggal kita mengisikan tabel di sini. Ini ada instruksinya. Di sini kita bisa baca terlebih dahulu.
Biasanya software-software Minitab ini umumnya ada instruksinya atau mungkin help jika kita bingung ketika kita mengisi, kita bisa baca. Di sini tujuan dari Sipok ini didefinisikan di sini untuk mendefinisikan ruang lingkup dari proses dan supplier, input, output, dan customer. Nah, ini tahapannya. Ini di sini berawal dari proses dulu, kemudian ke output, baru ke input, supaya kita lebih mudah menggambarkan proses yang ada. Nah, ini kita coba bersama untuk mengisi Sipok diagram ini di bidang laboratorium, ya. Ini penanganan sampel pelanggan. Misalkan saja ini prosesnya yang pertama sampel datang misalkan dibawa oleh pelanggan ini. Kemudian proses berikutnya atau ini bisa diganti petugas menerima sampel dan permintaan pengujian dari pelanggan. Dan yang kedua ini kemudian misalkan proses setelah sampel tersebut dibawa oleh pelanggan, kemudian berdiskusi antara pelanggan dan petugas penerima. Ini selanjutnya petugas mencatat permintaan pelanggan. Kemudian kita tambahkan lagi di sini row-nya di bawah, evaluasi permintaan pelanggan. Selanjutnya misalkan setelah dievaluasi, membuat kontrak pengujian sampel. Dan bisa kita tambahkan lagi di sini. Setelah membuat kontrak pengujian sampel, misalkan kita tambahkan proses berikutnya, petugas menerima sampel dan mencatat sampel masuk, identitas sampel masuk. Kita bisa tambahkan lagi di sini. Petugas menyimpan sampel dalam lemari sampel. Ini kita isi sampai selesai, katakanlah kalau bisa sih selengkap mungkin, sehingga kita bisa mengidentifikasi proses-proses mana yang kira-kira tidak efektif, sehingga bisa kita evaluasi. Tambahkan lagi
lagi misalkan sampai tahapan selesai. Nah, misalkan ini prosesnya sudah selesai, kita tuliskan semua. Ya, ini memang ini ya salah satu mungkin kelemahan dari Unitech Workspace ini. Biasanya kan proses itu kan panjang ya, panjang rentetannya ataupun tahapannya, sedangkan pada bagian supplier dan input maupun output dan customer ini biasanya kan tahapannya sedikit, sehingga ketika menggunakan Unitech Workspace ini kelemahannya ini menghabiskan space kertas saja, karena ini akan ditulis secara vertikal ke bawah. Nah, ini setelah kita membuat proses, kemudian kita bergerak ke maju, yaitu kita menuliskan outputnya. Ini outputnya apa sih yang kita deskripsikan. Misalkan kan outputnya sertifikat ya, sertifikat hasil uji. Nah, sertifikat hasil uji ini requirementnya apa, persyaratannya yang bagus, misalkan akurasi pengujian kita tambahkan lagi, misalkan syarat lagi setelah akurasi pengujian minim tidak ada error, penulisan selatan lagi mungkin ini mungkin apa ya deskripsinya, oh ya, ketepatan waktu, misalkan ketepatan waktu sertifikat keluar. Oke, nah ini misalkan kita definisikan outputnya, baik itu deskripsi outputnya apa, kemudian persyaratan dari output tersebut apa, kita tuliskan. Setelah itu kita akan bergerak ke customer, pelanggannya siapa, misalkan pelanggannya ya katakanlah memakai jasa pengujian kimia, atau mungkin bisa jadi perusahaan atau mungkin instansi dan lain sebagainya. Setelah kita selesai menuliskan outputnya, kemudian ke customernya, kita bergerak mundur, kita ke arah input. Input ini sebenarnya inputnya apa sih, kita tuliskan di kolom deskripsi ini. Misalkan inputnya untuk dapat pengujian kita butuh sampel yang diuji. Persyaratan sampel yang diuji apa, kita tuliskan di sini, misalkan volume minimal katakanlah 600 ml untuk pengujian, misalkan parameter A, B, C, D dan sebagainya, misalkan. Terus apalagi persyaratannya selain volume, mungkin katakanlah kita bisa tambahkan wadah ya, mungkin wadah sampel di sini loh, kita bisa tuliskan wadah sampel
sesuai pada sampel katakanlah. Kemudian kita tuliskan di sini persyaratannya apa pada sampel tersebut. Kita bisa tuliskan terbuat dari HDPE, misalkan gelas misalkan seperti itu. Nah, setelah kita tuliskan inputnya, baik itu deskripsinya maupun di persyaratannya, kita akan bergerak mundur lagi ke supplier. Suppliernya siapa ini? Penyedia ini. Kita bisa bisa tuliskan kembali customernya, ini juga boleh, misalkan perusahaan apa gitu, pemakai jasa misalkan ini. Atau kemudian kan selain sampel kan kita juga butuh sumber daya lain yang dibutuhkan supaya proses ini dapat berlangsung. Misalkan kita bisa tambahkan lagi di sini kolom deskripsi ini, di kolom input bahan kimia atau reagen. Persyaratannya bisa kita tuliskan di sini apa persyaratannya, misalkan grade PA misalkan, atau mungkin kualitas dan kuantitas sesuai metode misalkan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini di bawahnya. Selain itu misalkan persyaratan bahan kimia apa ya, tidak kadaluarsa, nah ini bahan kimia ini. Kemudian suppliernya siapa, kita tuliskan di kolom supplier ini, misalkan distributor bahan kimia misalkan. Nah, seperti itu. Dan kita bisa tuliskan lagi selanjutnya apa input yang diperlukan, misalkan mungkin peralatan laboratorium, bisa kita tuliskan tuliskan lagi, atau mungkin sumber daya atau SDM kita bisa tuliskan lagi, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini tadi salah satu contoh ya cara membuat Sipok diagram dengan menggunakan Minitab Workspace. Ini praktis karena kita tidak perlu menggunakan kolom, kita sudah ada di sini, sudah ada kolomnya, dan tentunya saja di sini di bawahnya ada instruksi cara pemakaian aplikasi ini. Oke, itu saja kawan-kawan untuk kali ini mengenai pembahasan kali ini mengenai cara membuat Sipok diagram dengan Minitab. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika tayangan ini bermanfaat bagi Anda, bagi teman-teman, mohon bisa subscribe dan like channel YouTube saya, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you.